Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani maupun sehat rohani. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melaksanakan kegiatan peribadatan kita, pengajian rutin setiap Sabtu pagi ba'da salat subuh, yang pada hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Abdul Halim. Mari kita bersama-sama menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan di akhir dari pengajian ini kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengikuti pengajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah, shadaqa wa'dahu wa nasara wa'dah, wa azza jalla wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas anna lakum ma'alikun fantahu ila ma'alikum, wa anna lakum nihayatun fantahu ila nihayatikum, wa anna al-'abdal mu'min bainal makhafataini baina ajalin qad madha la yadri wallahu salimun bih, wa baina ajalin qad baqiya la yadri wallahu qadir bih. Falyatazawwajil 'abdul mu'min min nafsihi li nafsihi, wa min shababihi li ibadihi, wa min hayatihi li mautihi, wa min dunyahu li akhiratihi. Anna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyyul karim, wa ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang masalah subuh, yang sama-sama mengharap dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalia ubudiyah kita kepada Allah, baik yang berdoa Allah maupun minas, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh dalam hidup yang oleh Allah dijadikan contoh bagi semua suku dan semua bangsa, sehingga suku bangsa apa saja ketika hidupnya mensuri tauladani, mengikuti dan mencontoh kehidupan baginda Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pertama kemuliaan, keselamatan, dan akan mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita senantiasa oleh Allah dibimbing untuk senantiasa berada di atas manhaj atau jalan yang telah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah kesempatan
kesalahan. Itulah maksud hidup manusia. Satu, bagaimana dalam hidup itu bertambahnya hidup, bertambah kebaikannya. Yang kedua, dengan bertambahnya hidup, semakin kita perkecil kesalahan kita, sehingga ketika kita nanti menuju sampai kepada finish yang telah ditetapkan oleh Allah, maka banyak kebaikan yang kita bawa dan sedikit kesalahannya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah selama 4 tahun, tidak pernah teksnya, tidak pernah ganti. Khutbah beliau 4 tahun mengingatkan kepada para sahabat pada waktu itu. Khutbah ini, teks ini ditulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Bulai Samarkandi. Beliau ingatkan, ayuhan nas, wahai manusia, annalakum nihayatun, sesungguhnya kalian punya nihayat. Kita punya bidayah dan punya nihayat. Bidayah itu permulaan. Setiap kita ada permulaan akan ada kesudahan. Dan amal manusia itu dipandang oleh Allah tidak mengikuti permulaannya, tapi melihat kesudahannya. Ada orang hidup mengawali kebaikan, ada yang mengakhiri juga dengan kebaikan. Ini yang diusahakan. Awalnya baik, akhirnya baik. Mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Yang kedua, ada orang awalnya tidak baik, tapi akhirnya baik. Ini juga baik. Yang ketiga, ada awalnya baik, tapi akhirnya tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Hidup dalam keadaan Islam, iman, taat, matinya pun iman, Islam dan taat. Itulah yang kita inginkan. Kalau kita tidak bisa, maka bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita sehingga awalnya buruk kemudian akhirnya menjadi baik. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan selama 4 tahun itu, ayuhan nas, wahai manusia, annalakum nihayatun, kalian punya kesudahan, maka carilah kesudahan kalian. Hidup itu kesudahannya adalah mati, dan mati manusia itu ada 2 saja, husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Kita disuruh berusaha bagaimana menjadikan akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Maka kita ada usaha menambah kebaikan dan memperkecil kesalahan-kesalahan. Yang kedua, kata Nabi, wa anna lakum ma'alimun, kalian punya identitas, punya ciri-ciri. Orang Jawa punya identitas, orang Sumatera juga punya identitas. Setiap suku itu punya identitas, ciri khas atau adat kebudayaan. Kalian punya identitas. Polisi punya identitas, petani punya identitas, dokter punya identitas, laki-laki punya ciri khas laki-laki, perempuan pun demikian. Maka kata Nabi, fantahu ila ma'alimikum, maka carilah identitas kalian. Kita ini siapa? Suruh nyari kita ini siapa? Saya ini siapa? Identitas saya ini siapa?
apa saya ini laki-laki, apa perempuan, apa polisi. Tapi dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW bukan identitas lahiriah, zahiriah yang kita sadar ketika kita hidup, tetapi lebih kepada kita ini siapa. Maka Rasulullah mengajarkan satu doa namanya doa indul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Sudah apa semua belum? Coba dibaca dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Nabi menganjurkan suruh kita baca pagi 3 kali, menjelang malam 3 kali. Siapa yang pagi-pagi sudah membaca doa indul istighfar, rajanya istighfar, pagi hari ini Pak, baca 3 kali, meninggal sebelum terbenamnya matahari, maka diampuni semua dosa dan kesalahannya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian menjelang malam dibaca 3 kali lagi. Siapa yang membaca menjelang malam 3 kali, kemudian meninggal dunia sebelum terbitnya matahari, maka akan diampuni semua dosa dan kesalahannya, dicatat matinya husnul khotimah, mati dalam keadaan taubat kepada Allah. Maka penting tuh, kalau yang belum hafal dihafalkan, kalau belum hafal dicatat. Namanya rajanya istighfar. Jadi kalau bapak-bapak aktif itu jangan sampai nggak punya hafalan itu sangat penting sekali. Namanya rajanya istighfar. Karena istighfar itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Amal yang tidak akan ditolak adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosa kita penuh langit penuh bumi, kalau kita minta ampun kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dosa itu bukan hablum minanas, bukan hubungan salah kepada manusia, yang hubungannya kepada Allah. Dalam doa itu Nabi mengajarkan Allahumma ya Allah anta rabbi engkau lah Tuhanku, kholak tadi engkau telah ciptakan aku, wa ana abduka aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan aku hidup di atas perjanjian denganmu semampuku. Jadi ini Pak, identitas yang selalu dicari oleh setiap orang yang hidup, bahwa setiap kita wajib tahu siapa Rob kita dan kita ini siapa. Kita ini hamba. Anak abduka, aku ini hambamu. Maka hiduplah kita sebagai seorang hamba. Jangan kita hidup merasa sebagai seorang raja. Makanya Nabi ketika mengajarkan makan, Nabi mengajarkan makan di bawah. Karena makannya seorang hamba itu makannya di bawah. Maka sunnahnya makan itu di bawah, lesehan.
sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lebih senang menjadi seorang nabi yang hamba ketimbang menjadi nabi yang raja. Kalau nabi minta jadi raja, dijadikan oleh Allah, tapi nabi gak mau jadi nabi yang raja, lebih senang jadi nabi yang hamba. Karena sifat hamba itu akan menghilangkan sifat kesombongan. Karena sifat pertama menyebabkan murkanya Allah kepada makhluk itu adalah sifat sombong yang dibuat oleh iblis laknatullah alaihi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita dituntut oleh Allah, diajarkan oleh Nabi, carilah identitas ini, perasaan kita ini hamba Allah, hidup di buminya Allah, yang kita makan rezeki dari Allah, yang kita hirup udara milik Allah, yang kita tempati tanah milik Allah, nafas kita milik Allah, sehat kita milik Allah, semuanya milik, bahkan diri kita milik Allah. Lillahi ma fis samawati, tadi dibaca oleh Pak Samu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillah, milik Allah. Jadi ini Pak perlu dihadirkan setiap kita bahwa milik Allah. Kita ini nggak miliki apa-apa, hanya cuma merasa memiliki dan mengakui. Lah kita ini memiliki apa? Allah sudah kasih stempel lillahi ma fis samawat, kepunyaan Allah ma apa-apa, apa saja. Ma itu namanya isim mausul, dia nakiro. Semua benda yang hidup maupun yang tidak hidup, di langit maupun di bumi itu semua kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawat wa ma fil ardh, dan apa yang di bumi. Kita ini Pak termasuk masuk dalam ma yang di langit maupun di bumi. Jadi kita ini milik Allah, hidup kita milik Allah, sehat kita milik Allah, rizki kita pun milik Allah, waktu kita milik Allah, umur kita milik Allah, anak kita milik Allah, istri kita pun milik Allah, semua punya Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, manusia, kalau kalian perlihatkan apa isi hati kalian, kalian sampaikan secara lisan dzahir, ma fi anfusikum au tukhfuhu, apa kau sembunyikan, isi hati kita kita sembunyikan, kata Allah yuhasibukum, Allah akan menghisab kalian. Jadi akan ditanya, fayaghfiru liman yasha, maka Allah tutup ayat ini dengan sesuatu yang sangat indah bagi saya. Fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan menyiksa juga kepada orang yang Allah kehendaki. Jalannya apakah Allah mengampuni kita? Kalau kita mau bertaubat tadi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau identitas kedua ini sudah ada, maka akan hilang dari hidup kita ini sifat sombong. Sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena sombong. Jadi siapapun kita akan tetap pada identitas kita. Kita ini hamba Allah. Jadi orang kaya pun tetap merasa orang kaya yang jadi hamba Allah. Jadi pejabat pun merasa jadi pejabat yang jadi hamba Allah. Jadi pengusaha, jadi apa saja. Saya ini hamba Allah yang enggak memiliki apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sombong itu ada dua saja. Satu sombong kepada Allah, dua sombong kepada
makhluk. Sombong kepada Allah itu nggak mau menerima hukum Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada Allah, apalagi tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Itu kesombongan terbesar. Kesombongan terbesar itu orang yang tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan. Itu sombong terbesar. Luqman Hakim pesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Jangan ada Tuhan dalam hatimu selain Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman terbesar, dosa terbesar. Itu adalah menolak Allah sebagai Tuhan. Maka kewajiban kita manusia, orang tua, suami, itu pertama mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan istri kita kepada Allah, mengenalkan anak-anak kita kepada Allah. Kalau sudah kenal Allah, kenalkan dengan perintah Allah. Kalau sudah kenal perintah Allah, kenalkan dengan larangan-larangan Allah. Maka kita berdosa kalau punya istri kita sampai gak kenal apa perintah-perintah Allah, apa larangan-larangan Allah. Kita orang tua pun akan berdosa, dituntut di hadapan Allah. Kalau kita orang tua gak kenalkan siapa itu Allah, apa perintah Allah, apa larangan Allah. Kalau sampai ada anak berbuat maksiat gak tahu itu dosa, maka dosa itu pertama yang kena adalah orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pagi hari ini kita akan spesifik bahas. Kalau perintah-perintah bapak-bapak mungkin sudah banyak yang hafal, maksiat pun sudah banyak yang hafal. Kita akan membahas tentang apa sih maksiat, yang masuk kepada perbuatan maksiat. Di sini ada bab faslun wa min ma'asil badan, sebagian daripada maksiatnya badan. Apa maksiat itu? Perkara yang dilarang oleh Allah. Apa sebagian maksiatnya badan? Pertama, sebagian maksiatnya badan hukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Satu, maka bapak ibu pun wajib mengenal itu, mengenalkan kepada anak-anaknya dan mengenalkan kepada siapa saja. Hukul walidain itu termasuk maksiat yang dilarang oleh Allah. Nanti kita bahas. Yang kedua, wal firaru yaumaz zafi, lari dari medan pertempuran. Kalau sampai terjadi pertempuran, kita kok ngabur, namanya apa? Melarikan diri pada waktu peperangan, itu juga termasuk dalam maksiat. Alhamdulillah kita belum ada sampai perang. Sudah ada di Palestina, di Yaman, di mana lagi? Negara yang paling aman itu Indonesia. Negara Islam sampai yang paling aman itu Indonesia. Kita sekarang suruh jihad, kemarin Mui suruh boykot aja. Ya kita ikut aja, boykot itu supaya keuntungan ekonomi yang kita konsumsi dari makanan, minuman, benda yang kita konsumsi itu keuntungannya tidak masuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi Muslim. Karena itu nanti kita akan dihisab, akan dipertanyakan. Kemarin sudah di-share. Karena ternyata memang hari ini kita kalah dalam ghazwatul fikri, perang pemikiran. Kita ini sekarang harus mulai berpikir bagaimana untuk perang tidak secara fisik, tapi perang pemikiran. Kenapa? Mereka itu untuk melemahkan Islam itu secara fisik maupun secara rohani pemikirannya, dilemahkan dari luar dan dari dalam. Kita nggak kerasa hari-hari dilemahkan
nilai iman dan tauhidan kita kepada agama ini oleh Yahudi dan Nasrani. Maka kalau kita belum mampu perang secara fisik, mau perang berangkat ke sana kita memang ya terhalang dengan berbagai macam, ya memang kita berperang secara perang pemikiran. Iya, saya beli produk yang di ini kan untuk keuntungannya untuk Yahudi. Umpama satu hari kita memberikan keuntungan kepada mereka Rp1.000 saja kali berapa miliar umat Islam waktu masuk kepada mereka sehingga ekonomi mereka kuat. Karena ekonomi kuat mereka akhirnya keuntungan itu untuk melemahkan umat Islam lagi. Maka hari ini kita mulai berpikir dan belajar mulai mengkonsumsi produk-produk. Kalau dulu zaman Pak Soeharto malah bagus apa? Mencintai produk dalam negeri. Kita orang Lampung ya konsumsi produksi orang Lampung. Keuntungannya untuk muslimnya di Lampung, untuk menghidupkan membangkitkan ekonomi orang-orang Lampung. Sekarang Pak, semua sudah Indomaret, Alfamart itu semua sudah masuk kepada mereka semua. Kadang-kadang warung-warung kita, tetangga kita nggak kebagian pembeli. Makanya ada baru sedikit, ada namanya voucher yang dapat vouchernya untuk beli kepada warung tetangga. Kemarin saya dapat satu, tapi malah jadi malu ya, nggak enak. Jadi belanjanya 50.000 tapi 150 uang. Ini Pak Ustaz udah habis Pak, ini cuma 50, nggak apa-apa. Masa kalau mereka bantu saya nggak bisa berapa? Ini lagi waduh, ini malah jadi nggak enak. Jadi uangnya 50.000, belanjanya nilainya lebih dari itu. Akhirnya kalau itu panggil 200.000 banget. Wah ini besok saya jangan dapat voucher lah. Gimana kalau saya Bang Ustaz nggak boleh deh, tapi saya jadi nggak enak nanti malah lagi. Rezeki lah. Termasuk rokok tuh, bapak yang rokok apa rokok mil itu, rokok putih itu produk dari mereka semua. Karena kalau orang Indonesia yang senang rokok, Indonesia itu senangnya rokok kretek. Apa itu? Waduh iya teman-teman, nah sekarang jangan dipakai. Jadi berusaha meminimalisir sesuatu yang masih bisa kita tekan, kita tekan. Hal-hal yang memang kita hidup memang hajat yang nggak bisa terhindari, tapi memang ada manfaatnya. Namanya meminimalisasi. Jadi yang kedua termasuk maksiatnya berarti itu lari dari medan pertempuran. Jangan lari dari medan pertempuran. Yang ketiga qati'atur rahim, memutus hubungan silaturahim. Itu termasuk maksiatnya berarti. Karena memutus hubungan silaturahim itu akan bisa menyebabkan amal-amal kita ditolak oleh Allah. Bahkan kalau dalam bab bulan Ramadan itu termasuk 4 penghalang diterimanya ibadah Ramadan, doa tidak dikabulkan orang yang memutus silaturahim. Maka jalin silaturahim. Yang ketiga, jangan putus silaturahim. Yang keempat, termasuk maksiatnya badan idzaul jari, menyakiti tetangga. Kita hidup bertetangga, apalagi sekarang tetangganya dempet-dempet pagar rumahnya. Jangan suka menyakiti tetangga.
Kalau kita tidak membangun rumah lebih tinggi dari rumah tetangga kita, Pak izin. Kenapa kok izin? Karena menghalangi lewatnya udara. Akan menghalangi lewatnya udara masuk ke rumah tetangga kita. Pak izin yang membangun rumah lantai 3. Jangan sakiti tetangga dengan bau makanannya. Kalau nggak kasih, beli durian 10, cuma denger baunya saja dan tahu kulitnya, tapi nggak ikut nyicip duriannya, itu tentu nyakiti tetangga. Jadi kalau baunya nyolok-nyolok itu kalau kita ada tetangga yang berbeda. Jadi jangan suka nyakiti tetangga. Hak tetangga itu ada 11. Kalau diriwayatkan pengajian hak tetangga. Jadi awal-awal Rasulullah itu karena saking seringnya Jibril datang kepada Nabi tentang hak bertetangga, Nabi sampai berprasangka apakah tetangga itu nanti ketika mati orang yang meninggal dunia tetangganya dapat warisan. Karena saking hari-hari kalau dibilang itu mengingat tentang hak tetangga. Maka orang yang baik itu orang yang mengatakan tetangganya baik. Jadi kalau mau melihat dia itu baik apa tidak, tanya tetangganya. Gimana Pak Samuri itu? Coba tetangganya. Kalau nanya orang jauh, pasti orang melihat Pak Samuri bagus. Saya itu Pak, kalau dia sama orang jauh Pak, bagus. Tapi lihat tetangga saya, gimana Abdul Halim itu? Wah dia kalau makan boleh nggak pernah kita bagian. Tidak bisa. Nebang pisang 10 pohon, kita nggak pernah kemudian cuma tahu kulitnya aja. Jadi sama tetangga itu nggak baik itu Pak, itu kelihatan. Jadi yang ingin tahu kita baik atau bukan itu Pak. Saya kesini bapak pun nggak tahu jelek saya, tahu itu ustaz ngisi pengajian. Coba sekalian ke Bayu, datang ke Bayu, sedikit-sedikit apa gimana itu Abdul Halim sama tetangga itu. Kalau ada takziah mau layan kan tetangganya sedih gitu mau menghibur sekali-kali pasti cek kebahagiaan gitu. Itu kalau mau melihat orang menilai siapa dia itu tanya orang terdekatnya. Kalau tetangga itu ngomong bagus Pak, berarti insya dia bagus di sisi Allah. Karena apa? Kita kadang-kadang sama orang jauh berbaik-baik, sama tetangga kita nggak berbuat baik. Nanti kita ada apa-apa yang pertama itu pasti tetangga. Kita sakit yang pertama tetangga. Kita perlu bantuan apa yang pertama tetangga. Kita meninggal dunia itu yang ngurusi nanti tetangga. Maka jangan sakiti tetangga-tetangga kita. Tetangga itu ada 3. Ada tetangga yang kafir, itu pun punya hak bertetangga. Jangan sakiti selama mereka nggak nyakiti kita. Yang kedua, tetangga, satu tetangga kemudian muslim. Ada 2 hak, hak bertetangga dan hak muslim. Yang ketiga punya 3 hak. Dia tetangga kita, dia muslim, dia masih adik atau keponakan kita, kerabat. Jadi ada 3 hak. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat, ada 3. Cuman kebanyakan kalau yang ketiga ini malah nggak atur. Kakak sama adik jejeran gitu, kadang-kadang malah nggak atur. Maka jangan suka menyakiti tetangga. Kemudian yang kelima, ini walau kafir. Jadi untuk tetangga atau kafir nggak boleh kita sakiti selama dia nggak ganggu kita. Yang kelima, watahdidu bisawat. Jadi menyemir rambut yang sudah putih dengan warna hitam itu hukumnya maksiat. Jadi bapak-bapak sudah rambut berubah, kemudian karena biar laku lagi akhirnya ubahnya disemir dengan warna hitam. Kalau nyemirnya bukan warna hitam boleh,
kecuali nyemir warna hitam itu kecuali boleh kalau orang mau berangkat ke medan jihad. Jadi pasukan perangnya sudah sepuh-sepuh, kalau dibanangkan tua-tua itu pertanyaannya. Jadi boleh Pak, sudah tua berangkat jihad di semir hitam biar dia gagal lagi, biar musuhnya ngejor. Kalau dulu perangnya berada, katakanlah perangnya dan berada pakai bom kan. Jadi menyemir rambut dengan warna hitam itu hukumnya maksiat, dosa, hukumnya haram. Hukumnya tidak boleh orang sudah berubah disemir rambut dengan warna hitam. Kalau bukan warna hitam boleh warna merah, biasanya warna agak merah. Jadi boleh menyemir rambut dengan selain warna hitam. Yang ke-7, watasabuhur rijal bin nisa, lelaki bergaya perempuan itu hukumnya haram. Atau perempuan bergaya laki-laki. Laki-laki menyerupai wanita hukumnya haram. Wanita menyerupai laki-laki juga hukumnya haram. Contohnya apa? Dalam bergaya, bertutur sapa, kemudian berpenampilan. Laki-laki pakai cincin, wanita juga pakai cincin. Cuma cincin laki-laki beda dengan cincin. Kalau cincin laki-laki matanya gede-gede, kalau cincin perempuan matanya kecil-kecil. Wanita khusus pakai kalung, laki-laki nggak boleh pakai kalung, karena pakai kalung itu menyerupai dengan, kecuali ada alasan kesehatan, itu kecualinya darurat. Khusus emas maka nggak boleh. Emas dan sutra itu halal bagi wanita muslim, haram bagi kaum laki-laki. Maka laki-laki nggak diperbolehkan pakai kalung ataupun gelang ataupun cincin dari emas dan perak. Boleh pakai perak laki-laki, khusus cincin Pak. Cincin dibolehkan. Jadi kalau bapak-bapak pakai cincin, pakai embannya itu dari perak dibolehkan. Tapi selain cincin nggak boleh. Gelang, kalung terbuat dari perak, hukumnya haram. Makanya kalau punya anak tunangan, tuker cincin nggak usah, suruh pakai cincinnya. Kalau cincin itu dari emas. Laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, gelang emas atau kalung dari emas, hukumnya haram. Namanya mukhannas, laki-laki menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Dijauhi. Kemudian yang ke-8, isbalus saubi lil khuyala, termasuk haram menurunkan kain di bawah mata kaki karena sombong. Jadi kalau bapak pakai celana, pakai sarung, itu kalau sampai di bawah mata kaki, tapi dengan sebab sombong, itu hukumnya haram. Laki-laki. Tapi kalau bukan karena sombong, hukumnya makruh. Maka namanya isbal. Maka sunnahnya bapak-bapak itu kalau pakai celana, pakai sarung, pakai baju, itu jangan nutupi mata kaki. Sholat sarungnya jangan nutupi mata kaki. Pakai celana jangan nutupi mata kaki. Pakai gamisnya juga jangan sampai lengket. Kadang gamis sampai di ini lantai, sampai mata kakinya nggak kelihatan. Jadi sunnah mengangkat kain apa saja laki-laki, untuk sarung, celana, gamis di atas mata kaki. Kalau sampai ke bawah mata kaki, kalau sombong, maka hukumnya jadi haram. Maka yang bagus itu di atas mata kaki. Nah itulah beberapa Pak, ini masih banyak, kita lanjutkan besok lagi. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa apa maksiat-maksiat yang dilarang dalam agama. Nanti kalau bapak-bapak mau bertanya silakan. Ini ada yang minta doa, kita doakan mudah-mudahan ini masih hidup apa? Dunia. Kita doakan mudah-mudahan
Ilahi Bapak Subroto Bima Komoyo Panjina Binti Mintawi Senong Ruh Saksi Bin Sajudi Hajiriati Riyono Bin Marco Subroto Syedulina Wal-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau bapak-bapak yang mau bertanya silakan sebelum doa kita hari kita. Ada yang mau bertanya silakan. 5 menit. Gak ada Pak. Kalau gak ada kita doa. Kayaknya udah paham semua. Alhamdulillah kalau kita nanti paham semua itu biasanya gak ada yang tanya. Kalau ada yang tanya berarti enggak. Apa kalau diam semua gak ada yang paham? Biasanya mansur. Gak apa-apa ngobrol Pak ya biar enggak. Ya. Karena saya ini masih bekerja. Kalau kembali tadi, jawaban Ustaz tadi itu kalau dia di Piko connector tapi darurat, apakah seperti ini? Tanya saya. Langsung aja bertanya. Gimana kalau saya sekarang di Piko? Karena dalam hati saya keadaan darurat, karena saya nanti yang sudah tua, saya masih kerja. Saya berkata, kalau tadi ada dalilnya kan gitu. Kalau dia darurat karena perang yang sudah tua, kan dia Piko. Apakah saya bekerja ini, maksud saya bisa didalilkan itu? Nah, karena contohnya doa dulu aja bisa kita lakukan. Yang kedua, celana cingkrang yang mesti saya lakukan itu cingkrang apa? Tidak cingkrang. Yang maksud saya kalau usaha amal saya lagi yang cingkrang itu mendekat. Terima kasih. Ya, yang pertama pipok ya, semir rambut. Di semir rambut itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan selain warna yang hitam, selain warna hitam dibolehkan. Bapak sudah berubah di pipok pakai warna selain warna hitam hukumnya boleh. Kemudian kalau warna hitam hukumnya tidak dibolehkan karena ada makna di dalamnya seolah dia tidak terima dengan ketentuan takdir bahwa ini sudah tua. Karena uban itu Pak dicabut ya makruh, mencabut uban itu makruh Pak. Karena uban itu tanda ketuaan. Allah suka melihat orang yang sudah beruban. Apalagi dia memang muslim, sudah tua, dia rajin ke masjid, sudah beruban. Itu satu uban, itu satu rahmat Allah. Berarti dia sampai berumur panjang. Makanya kalau orang itu nggak senang, jadi Allah suka memandang orang yang sudah berubah, sudah tua. Jadi ini sudah datang, sudah masuk saya ini golongan putih, sudah ada golongan hitam lagi. Sehingga saya mau berbuat begini jadi ngerem kalau melihat ini sudah mulai berubah. Maka mencabut uban itu hukumnya makruh. Ini biasanya orang yang ubannya baru 1-2. Haram nggak makruh? Karena uban itu sunnah. Bahkan dalam satu hadis riwayat Allah malu kalau mengadab atau menyiksa orang yang sudah beruban, sudah tua kok kasihanlah. Maka sunnah beruban biarkan saja, dibiarkan putih.
Kemudian kalau darurat nanti Pak, karena keperluan pertahanan. Jadi Islam itu penting sehingga perlu orang itu berangkat. Karena umumnya orang jadi angkatan perang juga masih muda tuh, di bawah umur sekian kan Pak, kalau masih aktif. Cuman karena harus memberangkatkan genting yang tua pun harus berangkat, maka yang tua itu boleh dipikok hitam supaya kelihatan muda, musuhnya ada. Gitu Pak. Nah kalau untuk keperluan tadi kerja itu kan nggak ada halangan kecuali kalau orang berubah nggak boleh kerja di sini. Itu Pak mungkin darurat tuh Pak. Bapak sudah berubah saya pecat. Nah itu berarti darurat. Nah itu saya pikok. Ini kan kalau saya nggak pikok ini saya dipecat dari kerjaan ini. Itu berarti namanya darurat. Tapi kalau di sini dia sudah tua jadi dia ditemi gitu. Malah nanti Bapak jabatan yang lain sudah lama sudah sini dinaikkan derajatnya. Jadi itu nggak masuk Pak. Kemudian tadi yang kedua masalah celana. Jadi celana itu isbal itu menurunkan orang ada yang sampai pertengahan betis. Jadi cukup di atas mata kaki. Jadi yang penting mata kaki tidak tertutup gitu aja. Ada yang sampai di betis ya silakan. Karena auranya laki-laki di bawah lutut. Yang nggak boleh ngangkat celananya sampai ke atas lutut. Dengkul kalau orang Jawa. Ya lutut dengkul. Jadi nutup ke bawah mata kaki nggak boleh, ngangkat ke atas lutut juga nggak boleh. Walaupun bapak laki-laki jalan lewat di depan umum gitu Pak buka mata kaki lututnya itu hukumnya nggak boleh Pak, karena itu aurat. Walaupun saya ini kan laki-laki pakai celana pendek layak warung itu nggak boleh. Namanya auratnya lelaki di depan umum itu antara pusar sama lutut. Yang minimal itu tertutup Pak. Kalau di atas pusar itu masih boleh terbuka kelihatan orang sesama laki-laki masih boleh. Tapi kalau pusar udel itu tertutup, kemudian lutut juga tertutup. Minimal itu jangan sampai walaupun laki-laki. Mas saya sudah tua kulitnya hitam, siapa yang mau melihat saya? Bukan melihat saya, itu aurat yang harus ditutup. Apalagi para imam. Itu kalau bab kirahi orang yang suka membuka lutut jalan kemana-mana jangan dijadikan imam karena dia berarti suka melakukan dosa kecil nggak malu dilihat oleh orang. Itu termasuk dosa maupun dosa kecil bukan dosa besar. Jadi kalau bapak jalan-jalan kelihatan sama orang lututnya kelihatan itu dosa kecil bukan dosa besar. Dosa besar itu kan ada haknya, ada hukuman. Kalau dalam lama besar juga. Iya dalam lama. Cukup Pak ya. Dan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam wa sayyidina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuhyi wa yumiitu wa yazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Rabbana
Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah materi pengajian pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Halim, di mana beliau tadi mengajak kita untuk memperbanyak amalan zikir-zikir kita, baik zikir yang disampaikan tadi yaitu Sayyidul Istighfar untuk memperbanyak berzikir. Kemudian juga beliau mengajak kepada kita semua untuk menghindari daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Beberapa yang termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan maksiat tadi sudah disampaikan. Semoga kita dapat menghindari daripada kegiatan maupun perilaku yang berbau maksiat agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah, agar kita terhindar daripada azab Allah, sehingga kita selalu dekat dengan Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup kegiatan pengajian pada pagi hari ini dan bersama-sama membaca doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.